Akhirnya, penutup film Jurassic World tayang juga. Akhir dari Jurassic Park Saga ditutup dengan cerita yang memakai formula sama dan karakter development yang sangat kurang. Jadi, tanpa basa-basi, ini dia review Jurassic World Dominion. Melanjutkan seri Jurassic World Fallen Kingdom, di mana Messi melepaskan dinosaurus ke dunia luar, yang mana gue pikir ini akan menjadi fokus utamanya cara mereka menyelesaikan bagaimana dinosaurus yang menyatu dengan kehidupan manusia. Sayangnya ini nggak diliatin banyak, malah fokus cerita ke wabah belalang dan perusahaan Bison. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dari segi cerita nggak ada yang spesial, nggak ada yang baru, dan udah ketebak juga alurnya. Gue yang berharap banyak diliatin manusia dan dinosaurusnya yang hidup berdampingan, malah disajikan perusahaan Bison dan belalangnya. Ya meskipun alur memakai formula yang sama dari Jurassic World pertama, tetapi masih bisa menghibur, khususnya para fans Jurassic Park sendiri dan Jurassic World-nya. Di Jurassic World kedua kita dikasih twist sedikit, yaitu Messi yang dikira cucu Benjamin Lockwood ternyata anaknya Benjamin Lockwood. Dan kisahnya Messi dilanjutkan di film ketiga ini dengan twist lainnya yang rada agak kaget juga tapi heran juga. Ternyata Messi yang sudah dewasa bisa hamil dengan sendiri dan ya anaknya diri sendiri juga. Ya bingung kan? Gue juga rada-rada gitulah. Ya memang rada sedikit aneh. Tapi ini memberikan penjelasan mengapa Blue bisa berkembang biak dengan sendirinya, yang berarti riset Messi itu diterapkan oleh si Blue. Nah di sini gue rada bingung kenapa tiba-tiba aja riset Messi ada di badannya Blue. Sebelumnya nggak ada clue-clue yang menunjukkan itu. Lalu ending di film ini juga masih memakai formula yang sama, dinosaurus lawan dinosaurus. Tapi di film ketiga ini gue kurang puas, masih bagusan yang pertama dan kedua. Cenderung rada singkat dan gak sangar gitu. Conclusion dari ceritanya juga gak terlalu puas buat gua, karena ya balik lagi ke awal film, manusia harus beradaptasi hidup dengan dinosaurus, meskipun emang beberapa dinosaurus yang bahaya, khususnya itu mereka ditempatkan di markas Bison yang udah gak kepake. Ada hal-hal konyol juga di film ini yang gua gak tahu dipakai buat lelucon atau apaan. Ya masa lagi ada dinosaurus yang bahaya, yang kayak T-Rex gitulah, tapi malah ada orang yang lagi main skuter gitu dengan santai. Rada konyol sumpah. Kemudian karakter yang menurut gua nggak ada motivasi kuat dan development karakter yang kurang sama persis yang terjadi di film keduanya. Kalian pasti tahulah siapa karakternya, yaitu Kyla. Motivasi buat nolongin Owen dan Claire itu cuman gitu doang udah. Di film ini mereka ngenalin karakter baru lagi seperti di film keduanya, tapi ya karakter developmentnya kurang. Bahkan sebenarnya gue udah seneng karakter Zia dan Franklin dari film keduanya itu balik lagi. Gue mikir wah ini karakter bakal dibahas lagi di film ketiganya. Nggak taunya di awal doang munculnya untuk karakter Zia, dan karakter Franklin cuman muncul lagi di perempatan film. Ya lumayan berguna lah, meskipun habis itu dia menghilang lagi. Meskipun gitu, gua rada kecewa karena disangka karakter development mereka bakal bagus dan dilanjutkan di sini. Ternyata mereka ngulangin kesalahan yang sama. Lalu karakter Alan Grant, Ian, dan Elliot yang cuman untuk fan service doang. Ya sebenarnya sama sih kayak Spider-Man No Way Home. Spider-Man terdahulu muncul sebagai fan service, tapi yang ini lebih nggak membawa pengaruh di filmnya. Gue masih kurang puas interaksi karakter terdahulu dan yang sekarang, karena mereka dipertemukannya juga pas udah mau selesai, dan itu juga kebetulan yang wow, sangat kebetulan banget sih. Karakter Alan Grant juga sedikit banget interaksinya sama dinosaurus lain. Sebagai penonton Jurassic Park yang dulu, tentunya menyenangkan lihat karakter Alan Grant yang lari-lari dari kejaran dinosaurus, sama seperti Owen, tapi sayangnya di sini nggak dilihatin banyak. Karakter terdahulu cuma berurusan sama belalang ketimbang dinosaurusnya. Meskipun karakter terdahulu dan barunya nggak bagus penulisannya, acting dari mereka masing-masing itu udah oke. Dinosaurusnya di film ini juga ada beberapa yang jenisnya baru. Salah satunya dinosaurus yang bisa hidup di darat dan air, tapi sayangnya nggak banyak screen time-nya. Untuk actionnya sendiri sih lumayan menghibur dan bikin tegang, terutama yang adegan naik motor dikejar raptor itu ya.
Nah, CGI di film ini juga oke, meskipun ada beberapa yang masih kelihatan kurang smooth, tapi udah enak lah dilihat. Oke, kesimpulannya film ini sequel terburuk dari yang terburuk, terutama mereka melakukan kesalahan yang sama, yaitu memunculkan karakter baru tapi nggak kuat developmentnya, dan motivasinya juga nggak kuat. Meskipun rasa nostalgianya mengobati, dan ini menjadi nilai plus di film ini, yang nggak plus-plus amat deh. Skor akhir dari gua 6/10. Jadi itu saja review Jurassic World Dominion dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.